Halo everyone, berjumpa lagi dengan RN Cinema. Untuk kamu yang lagi gabut atau nggak punya waktu buat nonton, kita sajikan dengan sajian yang lebih ringkes ya. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya, langsung kita gas! Berawal dengan memperlihatkan seorang petarung juara dunia MMA termuda yang bernama Jung Do Hyun. Saat pulang ke rumah, dia terkejut ketika menemukan ibu dan adik perempuannya sudah tewas bersimpah darah yang ternyata itu adalah ulah 3 orang perampok yang saat itu juga langsung menyerang si Jung. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Jung pun mampu mengalahkan 3 pria sekaligus, bahkan menewaskan ketiganya hanya dengan tangan kosong saja. Berkat tindakan bela diri dan bela keluarga yang wajar dilakukannya, justru Jung harus diancam hukuman penjara. Karena masih berusia 18 tahun, dia dimasukkan ke dalam penjara remaja untuk waktu yang cukup lama. Dua tahun kemudian, kali ini kisah akan berfokus pada seorang pemuda miskin dan lemah, sebut saja namanya Cak Sul. Selain anak orang miskin, dia juga memiliki mental yang lemah, kurang bernyali, tidak bisa berkelahi, dan sering kali mendapat bulian ketika dirinya duduk di bangku SMP. Saat itulah muncul murid baru bernama Bai Seok Chan, kita panggil saja Ochan, seorang petinju tingkat nasional yang pernah jadi juara tahun lalu. Dimana saat Cak Sul melihatnya, dia pun langsung dibuat terkejut karena selain Ochan memiliki prestasi dalam bidang tinju, dia juga berprestasi dalam bidang pembulian dan penindasan. Sejak kecil, Ochan seringkali melakukan pembulian kepada murid-murid lemah dan merasa bahwa dirinya sangat berkuasa hanya karena bisa tinju, yang mana salah satu korban bullyingnya waktu SMP adalah si Cak Sul ini. 야, 소리 내지 말라니까? Otomatis saat Ochan menyadari ada Cak Sul di sana, ia langsung meremas wajahnya, mencekiknya, meninju perutnya, memukul-mukul kepalanya, dan menendangnya sampai tersungkur. Saat itulah Cak Sul melihat sebatang pulpen, lantas dia mengacukan pulpen tersebut. Berharap dia akan berhenti memukulinya, namun Ochan yang songong pun malah menantang balik Cak Sul untuk menusuknya. Tiba-tiba dengan lemah lembut, Cak Sul pun mencucuk mata kanan Ochan sehingga dia harus ditangkap polisi dan masuk ke dalam penjara remaja. Dan inilah awal mulanya. Dia bernama Kim, narapidana baru yang akan menjadi sahabat Cak Sul untuk kedepannya, di mana mereka berdua langsung dihadapkan pada para tahanan senior yang mencoba untuk menjelaskan tentang strata kekuasaan di penjara ini. Dimulai dari bos mereka sendiri, yakni bernama Jung Sang Hun. Dia merupakan salah satu tahanan terkuat di penjara tersebut, tetapi baru-baru ini ia baru saja dijebloskan ke sel isolasi oleh 2 orang kuat lainnya, yaitu Bobby yang bertubuh besar dan Aseng yang bertubuh kecil. 한성규! 괜찮아! 씨발 빨라내! 가만히 있던 사람 와 때리노! Ternyata bukan mereka bertigalah orang terkuat yang sesungguhnya. Masih ada 1 orang paling kuat yang memilih untuk menyendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jung Do Hyun, sang juara dunia MMA termuda yang ada di Korea. Saat jam olahraga, Bobby dan Aseng pun meminta 2 orang untuk bermain. Cak Sul dan Kim terpaksa menjadi sukarelawan karena mendapat paksaan dari para tahanan senior. Disinilah penderitaan Cak Sul akan dimulai, di mana saat permainan berlangsung, Cak Sul tak sengaja menendang kantong menyan si Bobby dan membuatnya dipermalukan di depan semua orang. Alhasil, Cak Sul pun diboyong oleh 2 anak buah Bobby untuk disiksa. Dan di saat bersamaan, Jung Do Hyun yang sedang berjalan melewati mereka,
Cak Sul yang melihat situasi ini berinisiatif untuk lari dan meminta pertolongan kepada sang juara dunia ini. Awalnya Jongdu menolak untuk menolongnya. Setelah melihat kondisi Cak Sul yang menyedihkan, dia pun akhirnya angkat bicara dengan mengatakan untuk tinggalkan dia sendirian dan uruslah urusan masing-masing. Tidak terima di perintah Jongdu, Bobby yang sebenarnya ragu nekat melawan Jongdu dengan mencoba untuk memukulinya. Tetapi sekeras apapun Bobby mencoba, tetap tak tersentuh dan malahan si Bobby harus terkapar dengan hanya satu pukulan biasa yang dikeluarkan oleh Jongdu. Setelah kejadian itu, Cak Sul pun kedatangan seorang tamu yang katanya ingin menjenguknya. Ternyata dia adalah si Ochan yang sengaja mengunjunginya berniat untuk mengatakan sesuatu dan membuat dia semakin tertekan. Akibat peristiwa penusukan hari itu, Ochan kini menjadi manusia bermata satu sehingga dirinya sekarang merasa menjadi orang paling menderita di dunia. Dan di hari kebebasan Cak Sul nanti, Ochan berjanji akan membalaskan semua penderitaannya dan tidak akan segan-segan untuk membuat hidup Cak Sul hancur berantakan. Sejak saat itu, pribadi Cak Sul yang sudah lemah pun kini semakin menjadi lebih tertekan, apalagi hari-harinya terus diisi dengan suasana menegangkan saat Bobby semakin gencar mengganggunya dan berhasrat untuk membalaskan kantong menyan yang sudah Cak Sul tendang kemarin. Tak bisa terus begini, Cak Sul pun nekat menghampiri Jongdu yang sedang berolahraga, kemudian memohon agar Jongdu mau mengajarkannya berkelahi agar orang lain tidak berani berbuat semena-mena kepadanya. Awalnya Jongdu bersikap acuh tak acuh kepadanya, tetapi setelah Cak Sul menangis sambil menceritakan semua penderitaannya, barulah Jongdu simpati dan bersedia untuk mengajarinya cara mengalahkan lawan dengan satu pukulan. Namun, sebelum mulai belajar, Cak Sul harus mengelilingi lapangan sebanyak 100 kali dalam 40 menit, dan jika dia berhasil, maka Jongdu akan langsung mengajarinya. Dengan gaya berlari lemahnya, Cak Sul pun berusaha untuk menyelesaikan tantangan tersebut, di mana saat dia sudah sangat lelah, Cak Sul pun teringat masa SMP saat Ochan sering mengajarnya di kelas kosong, sehingga hal itu memberikan Cak Sul kekuatan agar terus berlari sampai titik darah penghabisan. Meski sudah muntah dan tertatih-tatih, Cak Sul pun berhasil bangkit berkali-kali, di mana Jongdu yang melihatnya pun akhirnya menyadari satu hal, bahwa Cak Sul benar-benar serius dengan permintaannya. Berkat bantuan kepala penjara yang sudah CS dengan dirinya, Jongdu pun meminta sipir untuk membawa Cak Sul ke ruangannya. Cak Sul disuruh untuk melakukan berbagai jenis gerakan dasar olahraga, di antaranya 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan berlari sejauh 10 km setiap harinya. Melakukan berbagai jenis gerakan, Cak Sul dituntut untuk makan lebih banyak sesuai dengan kalori yang dibakarnya, dan perlahan tapi pasti Cak Sul pun mulai memiliki tubuh atletis. Sementara itu, kita akan melihat si Ochan yang kini memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan justru terlihat sedang menghajar dua orang tinggi besar yang dianggapnya sudah mengganggunya. Saat itulah muncul seorang bos mafia Korea yang melihat potensi dalam diri Ochan, lantas beliau pun merekrut Ochan menjadi anak buahnya, membuatnya masuk ke dalam dunia kriminal. Kembali ke penjara, melihat Kim sedang diganggu oleh dua anak buah si Bobby, di mana saat Kim mencoba melawan, dia pun langsung dihajar oleh mereka berdua. Dan saat itulah muncul Cak Sul yang mencoba menolong. Lantas saat dua orang itu akan memukul, Cak Sul yang sekarang memiliki gerakan super cepat pun langsung meninju salah satu dari mereka dan menyisakan satu orang agar bisa menyampaikan pesan kepada bosnya. Alhasil, Cak Sul pun dipanggil ke sebuah ruangan kayu di penjara, di mana Bobby langsung memukul kepala Cak Sul dan memintanya untuk hormat dan tunduk ketika dirinya sedang berbicara. Saat Bobby akan memukul, Cak Sul yang sekarang memiliki fokus tingkat tinggi pun mampu memprediksi gerakannya sehingga dia berhasil memukul wajah Bobby yang membuatnya langsung teler. Tak terima diajar oleh anak baru, Bobby yang sudah pulih pun langsung menyerang balik, sehingga Cak Sul nampak cukup kesulitan menghadapinya karena ini adalah pertama kali baginya melakukan pertarungan serius. Sampai akhirnya Cak Sul pun terkapar. Bobby pun sesaat nampak senang karena berhasil mengalahkannya dengan mudah. Namun apa yang terjadi? Cak Sul yang bertekad kuat pun mampu bangkit kembali. Lantas dia langsung membenturkan kepalanya yang membuat Bobby langsung terkapar. Ketika emosi Cak Sul sudah tak terkendali, muncullah Jongdu yang langsung menahan tangannya, karena jika dilanjutkan maka Bobby bisa tewas saat itu juga. Di sisi lain, kita akan melihat Ochan yang seperti diberi tempat untuk mengekspresikan hobinya, yaitu berkelahi secara brutal dan tak memiliki aturan, yang mana sang bos mafia tersebut nampak sangat senang dengan pekerjaan yang telah Ochan lakukan.
Kembali ke Chasul yang tengah latihan bersama Jongdu di hari itu. Ternyata itu adalah hari terakhir mereka latihan bersama. Karena Jongdu sebentar lagi akan dipindahkan ke penjara dewasa karena usianya yang sudah masuk ke dalam kategori dewasa. Meski begitu, semangat Chasul ternyata tak surut, di mana dia tetap latihan walau sendirian, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Jongdu gurunya. Suatu hari, Chasul pun ditemui oleh Aseng yang berniat untuk bertarung dengannya, setelah si Bobby rekan satu golongannya mengalami cedera yang lumayan serius. Namun, Chasul yang pada dasarnya hanya ingin kedamaian pun menolak tantangan tersebut, dan memintanya untuk tidak meminta hal seperti itu lagi. Saat Aseng akan menendang, sebenarnya Chasul sudah memprediksi arah gerakannya, tetapi Aseng yang cerdik ternyata melakukan gerakan tipuan yang ternyata mengenai kepala Chasul. Tepat di hari yang sama, Sang-hun, sang ketua para napi senior pun akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi, dan kebetulan di situ sudah ada Chasul yang baru datang. Awalnya Sang-hun mengira bahwa Chasul berniat untuk menggantikan posisinya, tetapi setelah melihat sikap sopan dan polosnya, seketika ia menjadi baik dan memilih untuk menjadikannya sahabat. Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Tak disangka Ochan ternyata datang kembali ke penjara setelah mendengar kabar bahwa Chasul sekarang sudah menjadi kuat. Lantas Ochan mematahkan satu jari anak buahnya untuk membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak merasa takut terhadap perubahan Chasul sekarang. Di saat yang bersamaan, Aseng, Bobby, dan tahanan lain terlihat sudah berkumpul dan menantikan Chasul yang apakah akan datang untuk bertarung atau tidak. Namun dia yang sudah lelah dengan semua ini pun meminta Aseng dan Bobby agar berdamai saja sehingga tak ada lagi konflik dan kekerasan yang terjadi di penjara tersebut. Tak lama muncullah Chasul yang meminta Aseng untuk menepati sebuah janji. Jika dia menang, maka tidak ada perkelahian lagi di penjara ini. Dan jika dirinya kalah, Chasul bersedia untuk mencabuti bulu hidung Aseng setiap 1 minggu sekali. Pertarungan pun berlangsung sengit di antara mereka. Chasul nampak sedikit kesulitan dengan gerakan gesit yang ditampilkan oleh Aseng. Sehingga saat ada kesempatan, Aseng berhasil menendang Chasul yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. Dikira sudah kalah, ternyata Chasul berhasil bangkit kembali yang membuat Aseng tidak habis pikir. Lantas pertarungan pun dilanjutkan kembali yang kali ini Chasul berhasil mengunci Aseng dan memaksanya untuk menepati janji sesuai dengan kesepakatan di awal. Setelah 1 minggu ditempatkan di sel isolasi, Chasul dan Jongdu pun langsung menemui Aseng dan Bobby untuk meminta janji mereka, dan setelah sedikit percakapan akhirnya mereka resmi berdamai sehingga sejak saat itu tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di penjara tersebut. Tibalah hari kebebasan, Chasul terlihat semangat dan kebahagiaan terpancar dari wajahnya berkat kedamaian dan persahabatan yang telah diciptakan di penjara tersebut. Namun ternyata itu semua belumlah selesai karena masih ada Ochan yang di hari itu juga langsung datang untuk menantang Chasul bertarung. Dan mau gimana lagi, jika memang itu yang Ochan inginkan, maka Chasul terpaksa untuk menerimanya. Lantas mereka pergi ke sebuah tempat terbuka dan mulai bertarung secara serius. Pertarungan pun diawali dengan keunggulan Ochan yang bergerak sangat lincah, sampai-sampai serangan Chasul tak satu pun yang berhasil mengenainya. Dan malah dia harus terpukul berkali-kali yang membuat Ochan merasa sangat puas. Pada satu titik, Chasul berhasil memegang tangan Ochan dan berhasil memukul wajahnya dengan cukup keras, di mana hal itu langsung membuat Ochan murka sehingga mentalnya sekarang menjadi lemah. Yang jelas itu akan mempengaruhi gerakan dan serangannya. Tapi Chasul yang sudah kelelahan pun harus kembali kalah saat rompi rajutnya berhasil digulung di badannya, yang membuat wajahnya tertutup sehingga Ochan bisa lebih leluasa memukulinya, yang membuat Chasul langsung terkapar untuk kesekian kalinya. Dan bukan Chasul namanya jika harus menyerah begitu saja, karena berkat dukungan Jongdo, Chasul pun kembali bangkit dengan wajah yang sudah babak belur. Lantas dia maju dengan pertahanan tengkorak kepalanya dan untuk pertama kalinya Chasul pun mengeluarkan bonggeman serius ala Jongdo yang membuat wajah Ochan langsung berdarah. Dari situ mereka pun melakukan pertarungan kembali. Mereka saling pukul di mana Ochan yang sudah sangat kesakitan pun langsung menahan pukulan Chasul yang menandakan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi. Meski Ochan tidak mengakui kekalahannya karena merasa gengsi telah dikalahkan oleh anak culun,
Cak Sul pun tetap meninggalkannya dan terserah dia mau berbicara apa. Cak Sul sudah mengetahui secara gamblang bahwa seorang pembuli ternyata dia tidak lebih dari sekedar pribadi yang lemah dan ketakutan. Suatu hari Cak Sul pun menjenguk Jang Je Hyun untuk menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya karena berkat dia, hidup Cak Sul kini menjadi lebih baik dan lebih berani untuk mengambil sikap dan keputusan. Terakhir, Cak Sul pun memberitahu Jongdu bahwa dirinya telah direkrut oleh kelompok mafia dan dipercaya untuk menjadi ketua debt collector sesuai dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya. Hahaha, bagaimana ending film ini? Cukup membanggakan bukan? Sampai jumpa kembali di film berikutnya.